for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022B. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia pra-kemerdekaan sampai merdeka, belajar untuk mata kuliah telah kurikulum. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat gagasan-gagasan baru yang dirancang secara bersama dengan memikirkan kekurangan serta kelebihannya secara matang, sehingga dapat menjadi suatu konsep yang tepat yang dapat digunakan pada proses pendidikan di Indonesia. Kurikulum tidak hadir secara tiba-tiba dalam masalah pendidikan nasional, melainkan kurikulum harus dirancang dan dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan perubahan. Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai pengarah tujuan pendidikan ke depan agar berjalan menjadi lebih baik dan maksimal. Dalam pengaplikasian kurikulum dikembangkan di sekolah untuk menyesuaikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, karena hal tersebut berkaitan satu sama lain di dalamnya dan menjadi acuan semua pihak yang berperan dalam melaksanakan kurikulum yang berlaku. Kurikulum pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam dua masa, yaitu masa sebelum merdeka, pra-kemerdekaan, dan masa setelah merdeka, pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan, di mana perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum terus mengalami pembaruan dengan tujuan penyempurnaan. Kurikulum berperan sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum juga merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar. Awal mula di Indonesia membentuk kurikulum pendidikan ialah pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda dan Jepang karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Setelah Rencana Pembelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Usai tahun 1052, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah 15 pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Pembelajarannya diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1984 mengusung program skill approach meskipun mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan itu penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya pemaduan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin membinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Antara pendekatan proses, kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, KBK tahun 2004 dan KBK tahun 2006 versi KTSP berorientasi bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam penyusun rencana,
pendidikannya sendiri dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, bebas beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Inti dari kurikulum 2013 adalah terletaknya pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu dan dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Hingga sampailah pada saat ini pendidikan Indonesia menerapkan kurikulum yang diberi nama kurikulum merdeka. Yang maka karakteristik dari kurikulum merdeka ini adalah yang pertama, mengembangkan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel, keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik, dan melakukan penyesuaian dan konteks dan muatan lokal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.